Di awal film, penonton diperkenalkan dengan pengakuan seorang asisten yang berbagi pengalaman misteriusnya saat bekerja di sebuah rumah mewah. Di sana, ia merasakan kehadiran boneka milik anak majikannya yang seolah hidup dan bahkan menyerangnya. Selain itu, ia juga menyaksikan penampakan sosok wanita asisten lain yang sangat menyeramkan. Asisten tersebut merasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena merasa selalu dihantui oleh penampakan di rumah tersebut. Namun, Uma, sang nyonya majikan, mengabaikan ceritanya dan tidak melarangnya untuk pergi. Setelah kepergiannya, Uma meminta sopirnya Chai untuk menyampaikan pesan kepada asisten lain bernama Wan agar mencari pengganti yang baru. Ketika malam tiba, Nate bertanya tentang kejadian yang dialami oleh asisten yang telah pergi. Namun Uma bersikeras bahwa hantu itu tidak ada dan melarang Nate untuk keluar. Ia bahkan mendatangkan dokter yang menyatakan bahwa Nate mengalami halusinasi. Singkatnya, Joy, seorang asisten baru, datang untuk memulai tugasnya di rumah mewah itu. Semangat Joy terlihat saat ia berkeliling, meskipun ia diabaikan oleh Nate saat ingin berkenalan. Setelah kembali ke pondok, Joy menanyakan kepada Chai tentang seringnya pergantian asisten, tetapi Chai hanya mengalihkan pembicaraan. Malam harinya, Joy terkejut melihat sosok bayangan di cermin. Dan saat memeriksa dari tangga, ia melihat penampakan hantu yang membuatnya langsung kembali ke kamarnya. Di sana, Joy teringat akan reaksi sepupunya saat ia mendapatkan pekerjaan ini karena pengalaman buruknya di pekerjaan sebelumnya. Ketika malam tiba, hantu asisten itu mengunjungi Joy dalam mimpinya. Keesokan harinya, Joy bertekad untuk bekerja sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakan majikannya. Saat Joy merapikan kamar Nate dan menyuruhnya untuk tidur, ia menyanyikan lagu yang sering dinyanyikannya bersama kakaknya saat kecil. Saat bekerja, ia tidak sengaja bertemu dengan Nirat dan memperkenalkan diri sebelum pergi. Di dapur, Joy menerima coklat dari Wan, pemberian dari Uma yang mengidap diabetes. Saat makan malam, Joy menyajikan air untuk seluruh keluarga dan merasakan tatapan aneh dari Uma. Malam itu, ketika Joy membantu Nate mandi, mereka bercanda dan Joy bertanya tentang penampakan yang sering terlihat. Namun, tak lama kemudian, hantu itu hadir di kamar mandi. Di dalam kamar, Joy menemukan buku cerita yang familiar dan membagikan kisahnya kepada Nate, sembari menyanyikan lagu. Setelah Nate tertidur, Joy menyapa Uma yang tampak mengawasinya, lalu ia keluar dari kamar dan bersandar di tangga. Tiba-tiba, ia teringat percakapan dengan sepupunya tentang alasan dirinya menjadi asisten dan saat itu, senyuman misterius muncul di wajah Joy. Nate, yang terbangun dari tidurnya, tiba-tiba didatangi oleh sosok hantu. Sementara itu, Joy yang tengah berkeliling rumah, menemukan foto yang memperlihatkan Uma, Nirat, dan seorang asisten. Saat melihat ke cermin, Joy dikejutkan oleh penampakan hantu yang terus muncul, bahkan memindahkan meja dan kursi untuk menghalangi jalan. Ketakutan, Joy berlari dan bertemu Nate di depan kamarnya. Saat itu, Joy melihat hantu tadi menutup pintu kamar, sementara Nate terperangkap di dalam. Joy yang panik mencoba membuka pintu, tetapi pintu terkunci rapat. Tiba-tiba, suara Nate terdengar memanggil Joy dari belakang. Terkejut, Joy melihat ke arah Nate dan mendapati sosok hantu yang muncul, membuatnya lari bersama Nate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Uma. Uma bersama asisten lainnya mendengarkan cerita Joy, namun sayangnya Uma tidak mempercayai kisah tersebut. Sampai akhirnya, Joy menunjukkan foto yang dia temukan. Uma segera memerintahkan Wan dan Boren untuk membawa Nate kembali ke kamar, sementara dia menjelaskan kepada Joy tentang wanita dalam foto tersebut adalah Ploy, seorang asisten lama yang dulu bekerja untuknya.
Setelah itu, Uma meminta Joy agar segera meninggalkannya. Uma termenung, memandangi foto untuk mengenang masa lalunya saat Ploy datang dan memujinya. Uma yang merasa kesepian karena hubungan dengan Nirat yang semakin renggang, mengeluh bahwa tidak ada yang mencintainya di rumah. Namun, Ploy menyangkal dan mengatakan bahwa semua orang mencintai Uma, termasuk dirinya. Nirat, sang suami, hanya menikahi Uma karena kekuatan ayahnya, bukan karena cinta. Uma yang kesepian, akhirnya selalu ditemani oleh Ploy. Keesokan paginya, Joy mencoba mencari informasi tentang Ploy dari Won, yang segera memperingatkannya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Bon juga menambahkan bahwa Ploy tiba-tiba menghilang tanpa ada yang tahu kemana perginya. Joy pun bertanya kepada Chai yang menjelaskan bahwa Ploy adalah asisten paling dekat dengan Uma. Dia selalu menemaninya mengatasi kesepian hingga Uma menjadikannya orang kepercayaannya. Singkat cerita, saat Joy mengantar obat untuk Nick, dia tanpa sengaja mendengar Uma memarahi Nick hanya karena gambar yang dibuatnya. Uma, dengan marah, merobek gambar itu dari dinding dan membawanya pergi. Joy bertanya kepada Nick tentang sosok dalam gambar tersebut. Nick lalu menjelaskan bahwa itu adalah Ploy. Joy kemudian mengikuti Uma dan melihatnya menyimpan gambar tersebut di dalam laci sebelum Uma pergi merokok. Ketika Joy berjalan di lorong, dia mendengar Nirat menyebut nama Ploy, dan dia penasaran melihat Nirat berbicara sendiri, dengan sesekali terlihat sosok hantu di sampingnya. Joy yang ingin memperingatkan Nirat menjadi tergagap, sementara Nirat melihat gambar di tangan Joy, dan bertanya siapa yang membuatnya. Joy menjelaskan bahwa gambar itu dibuat oleh Nate. Nirat yang mendengar penjelasan itu, segera menyuruh Joy pergi. Kemudian, sambil melihat sebuah foto, Nirat mengingat Ploy yang pernah datang mengantar teh. Nirat bertanya, mengapa Ploy hanya berusaha menyenangkan Uma. Ploy pun menjawab bahwa dia bekerja untuk menyenangkan semua majikannya. Saat pesta sedang berlangsung meriah di rumah Nirat, para tamu yang penasaran menanyakan kapan mereka akan memiliki anak. Nirat dan Uma menjawab bahwa mereka ingin segera memiliki anak setelah pesta usai. Dengan wajah marah, Nirat menuntut Uma untuk berbicara dengan ayahnya agar bisa membantunya. Uma langsung menolak, dan dengan kesal, Nirat langsung pergi meninggalkannya. Nirat pergi ke ruang kerja, lalu Ploy datang untuk menawarkan teh. Malam itu, Ploy bersedia memenuhi keinginan Nirat untuk menyenangkannya. Sementara itu, Joy yang menemani Nate tidur bertanya tentang pengalaman Nate melihat sosok hantu Ploy. Begitu Joy bertanya, hantu Ploy muncul, membawanya pada ingatannya ketika Ploy memberitahu Nirat tentang kehamilannya. Keduanya terlihat sangat bahagia saat mendengar kabar tersebut. Ingatan berlanjut ketika Nirat yang bersemangat memberitahu Uma tentang kehamilan Ploy, tetapi Uma menjawab dengan acuh, seolah tidak peduli. Singkat cerita, ketika anak itu lahir, Ploy sedang menyiapkan air untuk mandi sang bayi. Tiba-tiba, Ploy mendengar tangisan anaknya, membuatnya terpeleset dan jatuh, membentur lantai. Ingatannya membawa Joy kembali pada saat Ploy tinggal di rumah keluarga miskin, di mana dia memiliki seorang adik, yang ternyata adalah Joy. Ploy pergi untuk menjadi asisten di rumah Uma dan Nirat, melakukan semua tugasnya dengan baik, dan melayani majikannya dengan sepenuh hati. Ia juga menulis surat untuk Joy, mengungkapkan kerinduannya. Ingatan kembali muncul saat Ploy terjatuh. Di sana, Uma terlihat berdiri di pintu kamar mandi. Namun bukannya menolong, ia justru menutup pintu dan meminta semua asisten menutup tubuh Ploy dengan plastik dan membawanya ke halaman untuk dikubur oleh Nirat. Uma tampak menggendong anak Ploy. Sementara Joy,
yang menyaksikan Ploy masih hidup, berusaha menghentikannya, tetapi sia-sia. Joy merasa hancur melihat kenangan Ploy, lalu menyanyikan lagu untuk menghormatinya. Keesokan paginya, Joy datang ke halaman tempat Ploy dikubur, dan terdiam seolah merencanakan sesuatu. Hari itu, pesta akan diadakan, dan Joy izin pergi ke pasar bersama asisten lainnya, untuk bertemu seorang psikolog. Ketika ditanya alasan berhenti dari pekerjaan terakhirnya, Joy menjawab bahwa majikannya kembali ke negara asal. Padahal sebenarnya, ia telah membunuh majikannya. Setelah kembali ke rumah, Joy dimarahi oleh Bourne karena keterlambatannya. Joy beralasan bahwa ia baru saja pergi ke rumah sakit untuk membeli berbagai barang. Di kamar, Uma dan Mirat sedang bersiap untuk pesta, sementara Joy mempersiapkan suntikan dan obat-obatan dengan senyuman di wajahnya. Ia membawa semua keperluannya dan melangkah menuju pesta. Para tamu mulai berdatangan dan Uma serta Mirat terlihat menyambut para undangan dengan ramah. Di luar, Joy tiba bersama Chey menggunakan mobil. Joy kembali membicarakan hilangnya Ploy, yang menyebabkan Chey mengalami kesulitan bernapas. Menyadari kondisi ini, Chey mengambil plastik untuk mengatasi perasaannya. Di dapur, Joy bertemu Bourne dan menyampaikan cerita yang tidak benar tentang hilangnya Ploy. Bourne hanya bisa diam mendengar pernyataan Joy. Di luar dapur, Wan terlihat sibuk mengatur pesta, sementara Uma mengucapkan terima kasih kepada Nirat atas penyelenggaraan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Tanpa sepengetahuan mereka, di dapur, Bourne telah terikat dan dibungkam oleh Joy, yang kemudian meracik minuman untuk para tamu. Di luar, Wan mencari Joy dan mengira Chey sedang tidur di dalam mobil. Namun, ketika mencoba membangunkannya, Wan terkejut menyadari bahwa Chey tidak ada di sana. Tiba-tiba, Joy muncul dan memberi sesuatu kepada Wan, menyebabkan Wan merasakan kesulitan bernapas. Singkat cerita, Joy kembali ke pesta dengan tenang, membawa minuman untuk dibagikan kepada para tamu. Setelah itu, ia kembali ke dapur, mengenakan jas hujan, dan berbicara dengan Bourne yang terikat. Joy lalu memainkan lagu kesukaan Bourne, sebelum memilih pisau, yang membuat Bourne merasa cemas. Tak lama kemudian, Joy melakukan tindakan yang sangat menyedihkan terhadap Bourne. Sementara itu, semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Uma, dan bersulang bersama para tamu. Saat pesta berlangsung, Mirat pamit untuk menelepon. Uma memperhatikan Joy yang berkeliaran, dan menegurnya. Setelah itu, Uma kembali ke kamarnya, untuk membaca surat-surat Ploy. Beberapa saat kemudian, Joy meninggalkan pesta, untuk pergi ke kamar Nip. Di sana, ia memakaikan headphone kepada Nick dan memutarkan sebuah lagu. Para tamu yang sedang berbincang, tiba-tiba mengalami hal yang mengerikan, diikuti tamu lainnya. Kemudian, Joy yang mengenakan jas hujan datang, dan mulai menimbulkan kekacauan di antara para tamu. Saat berada di dalam kamar, Uma terkejut melihat kedatangan Joy. Sambil meminum teh, Uma mengaku sudah tahu siapa Joy sebenarnya, yaitu adik Ploy. Namun, Uma masih menyembunyikan kebenaran tentang hilangnya Ploy dan menegaskan bahwa tidak ada gunanya memikirkan hal-hal mistis. Tak lama setelah itu, Uma mengalami kesulitan bernapas dan berusaha mendekati Joy. Ketika Joy hampir tak berdaya, tiba-tiba terdengar suara Ploy yang membuat Uma lengah dan memberikan Joy kesempatan untuk bertindak. Saat Uma berada dalam keadaan kritis, ia teringat ketika dirinya membiarkan Ploy terluka. Di tempat lain, Nirat yang sedang menelepon, mengungkapkan niatnya untuk berpisah dengan Uma sebelum meminum minumannya.
Minuman itu membuatnya merasa tidak nyaman dan melihat bayangan Chloe yang mulai mengintimidasi. Nirat melewati para tamu yang sudah tidak ada untuk membuka pintu di mana api berkobar di halaman rumah. Di sana, ia melihat bayangan Chloe yang kemudian berubah menjadi Joy. Tak lama kemudian, Joy melakukan tindakan yang sangat menyedihkan terhadap Nirat. Nirat hanya bisa terdiam dan melihat Chloe di hadapannya, menyaksikan situasi tersebut di tengah api yang semakin berkobar. Joy kemudian membangunkan Nick dan memintanya untuk keluar terlebih dahulu. Setelah itu, Joy termenung, berjalan sambil menangis, dan menyadari bahwa semuanya telah berakhir. Dan film pun selesai.